flat dialog, kurang greget gitu loh. Nah, kita coba lihat ini ya. Sayang. Kamu nggak apa-apa. Anda pernah bilang badai yang berbahaya justru terlihat biasa-biasa aja. Berbulan-bulan aku matiin intuisiku. Cuma karena aku gak mau susun sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Kita pause dulu. Gue jelasin. Ini kalau kalau di peran, kalau di acting itu disebutnya itu adegan soliloquy. Jadi adegan soliloquy itu simpelnya gini. Jadi adegan yang dia itu berbicara sendiri. Jadi mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan seluruh isi hati dan pikirannya dalam sebuah dialog. Entah dialognya panjang, entah dialognya hanya beberapa, tapi yang jelas dia itu berbicara. Nah, dia itu menjelas dramatik konfliknya itu diutarakan di soliloquy itu. Nah, itu yang sering gue bilang ke aktor-aktor yang beberapa aktor yang gue tangani, adegan soliloquy itu adalah hajatnya seorang aktor atau unjuk giginya seorang aktor. Nah, di sini adegan sini itu jadi udah soliloquy-nya keluar, unjuk giginya keluar, tapi kurang greget gitu gue bilang. Oke, kita lanjut dulu ya. Hebat kamu, Mas. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, dan kakak ipar yang baik. Iki opo Tonis? Dialognya kan, kamu itu hebat Mas, berpura-pura menjadi suami, ipar bla 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 yang baik. Itu flat dialog, kurang greget gitu loh. Maksudnya itu ada beberapa frase lontaran dialog seharusnya nada, irama, dan emosinya itu harus beda. Jadi nggak kena di sini, nggak kena, sayang aja gitu loh menurut gue. Kita lanjut lagi. Kamu tuh kenapa sih? Tiba-tiba cemberut gini? Hei, jangan cemberut dong, ya? I love you, Raniku sayang. Kamu tuh udah jadi candu yang gak ada obatnya buat aku. Oke. Gue sini. Adegan yang tadi itu adalah adegan yang paling sulit dalam acting. Gue bilang paling sulit. Kenapa gue bilang paling sulit? Acting yang benar-benar menantang adalah acting yang ketika tidak ada dialog sama sekali. Jadi dia hanya bermain ekspresi, bermain emosi. Jadi adegan tadi itu bisa dilihat oleh teman-teman semua.
Jadi si istri itu mendengar memperdengarkan sebuah rekaman kepada suaminya, rekaman si Arisnya itu lagi di kamar hotel, lagi ngamar sama si Rani. Nah di sana si istrinya itu hanya ketika kamera shoot ke si istrinya, jadi dia hanya mengeluarkan ekspresi mengkernyitkan dahi dan seperti ingin menangis tapi nothing gitu loh. Sampai dia mukul-mukul. Tadi gua lihat dia mukul-mukul kursi karena mungkin ya kesal, orang kesel gimana. Cuman gak dapat gitu loh. Ya harus ya balik lagi ke omongan gua bahwa acting yang sulit itu adalah ketika acting tidak ada dialog. Coba explore lagi. Entah itu harusnya apa? Entah itu harusnya diem ngepris tapi ekspresi sedihnya itu udah kelewatan sedih sampai dianya bengong tapi hampir mengeluarkan air mata tapi air matanya nggak keluar. Ya itu yang harus ngolah adalah aktor itu sendiri yang harus nyari. Maka dari itu pentingnya apa? Pembedahan dialog itu seperti itu. Sorry, bedah adegan itu seperti itu. Ini udah dibedah adegan, oh adegannya itu gini-gini. Gue coba mau ngebayangin atau mau ngelakuin adegannya itu bakal seperti ini. Ya coba lu latih. Terus lu analisis sendiri enaknya kayak gimana. Dan jangan sampai melakukan hal-hal yang bukan di luar logika, tapi lebih ke ya balik lagi ke kata-kata gue, jangan melakukan hal-hal yang naif gitu loh. Biasa aja udah, bukan biasa aja maksudnya, yang coba dicari gitu loh. Toh acting itu banyak, emosi itu banyak, timbulnya mengekspresikan emosi itu banyak. Misal kita lagi marah, mengeluarkan emosi itu menjadi ekspresi itu seperti apa, banyak marah itu. Nggak melulu harus wah, nggak harus, banyak pilihannya. Pun sama halnya dengan menangis, kecewa, pengeluaran ekspresinya itu pun beda-beda harusnya. Tergantung lagi kedalaman dan ini keikhlasan atau apa ya, penjiwaannya yang dialami oleh si pemeran tersebut. Kalau bahasa gue kurang menjiwai, pendalamannya kurang. Pokoknya ini adegan yang menurut gue harusnya si aktris ini, si istri ini harusnya unjuk gigi karena ada beberapa di sini tuh adegan pentingnya, adegan klimaksnya kalau menurut gue. Benar-benar klimaksnya itu di adegan ini. Ada adegan soliloquy, ada adegan tanpa dialog. Itu kalau misalkan aktornya hebat, ini diolah bakal jadi sesuatu di sini. Bomnya itu bakal jadi di sini. Menurut gua. Kita lanjut lagi. Itu nggak serius, itu cuma bercanda, Nis. Dari sekian banyak perempuan yang bisa kamu selingkuhi, kamu pilih Rani. Perempuan yang sedarah sama aku. Jadi selama ini kamu teleponan, kamu chat, kamu pakai alasan Pak Junaidi itu semua Rani. Oke, ini dialog sih. Balik lagi, ini flat dialog. Iramanya flat. Intonasinya flat, iramanya flat, diksinya flat, emosinya pun flat sama. Ini enak banget lontaran dialog ini.
Ada beberapa frase yang harusnya dibagi-bagi. Koma itu dibagi-bagi emosinya. Dimainin sama kalian. Nih, gue lupa lagi bahasan ini. Jadi bermain-mainlah dengan dialog. Bermain-mainlah dengan dialog. Jangan takut untuk bermain-main dengan dialog. Jangan takut bermain-main dengan emosi. Coba bermain. Coba mainkan itu agar tidak terjadi flat karakter, flat dialog, flat emosi. Ini kalau ibaratkan nyanyi, contoh lah nyanyi misalkan ya, contoh konkretnya, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar. Flat. Kan bisa aja, maksudnya meletus balon hijau, rupa-rupa, merah, kuning, kelabu. Jadi gimana ya maksudnya? Bermainlah dengan perasaan, bermain-mainlah dengan dialog, bermain-mainlah dengan irama. Karena berdialog itu sama halnya persis seperti bernyanyi. Ada irama di sana. Kalau gue sering bilangnya pales, dialog mana teh pales. Ya gue kalau sering ngegarap aktor-aktor gue terus tiba-tiba ada yang flat kayak gitu, gue sering bilangnya ganti, coba cari lagi dialog mana fales, dialog lu fales. Jadi sayang aja gitu loh. Kita lanjut lagi. Cuma jahat, Mas. Sakit kamu. Ya, tapi kamu nggak bisa sepenuhnya nyalain aku lah. Tapi kan kamu yang minta, kamu yang ngizinin Rani untuk tinggal di rumah ini kan? Oke. Setelah kamu selingkuhi aku, kamu tidur sama adik aku, sekarang kamu nyalain aku? Hebat sekali kamu, Mas. Di mana aja kamu udah tidur? Di hotel kemarin. Oke, ini lagi yang menarik. Dia terus ketika bilang ketika kamu ketika kamu selingkuh, ketika kamu tidur dengan bla bla bla, terus sekarang kamu nyalahin aku. Itu gilanya bener-bener gila itu dialog. Itu bener-bener harus edan sih aktornya. Ini gue sering bilangnya anjing, ini saat waktunya lu aktor atau aktris unjuk gigi kalau ada adegan seperti ini. Jadi ketika ya kalau gua pasti bakal nyuruh dia dialog yang tadi ya itu staccato dulu lah. Legato dalam satu tarikan napas ya. Ketika kamu bla 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 hop. Jangan dulu dialog. Stop, ambil ekspresi lain. Karena dia psikisnya udah kena, ketawalah dia seketawa kecewa. Terus dialog lagi. Ngambil dari bawah. Terus kamu sekarang nyalahin aku. Dapat cowok. Dapat itu. Nah maksud gue yang seperti itu gitu loh. Dinamika itunya yang kurang bermain. Itu. Lanjut lagi. No, di sini. Di rumah ini. Di sofa ini di sini. Di sini. Nis, enggak. Di mana? Di meja makan. Dengerin aku dulu nih, Nis. Di sini. Di mana? Di dapur. Cek kamu. Di sini.
Oke. Ini di adegan ini tuh adegan si istrinya itu ngamuk, ngacak-ngacak barang. Balik lagi nih menurut gua ini terlalu flat juga sama ngamuknya. Dari ngacak-ngacak dapur, ngacak-ngacak dapur, ngacak-ngacak meja makan, ngajak-ngajak kamar si Rani sampai ke kamar pribadinya. Sama, ya memang konteksnya lagi ngamuk, orang ngamuk Pak, ya logikanya mungkin seperti itu. Cuman di sini konteksnya karena sedang berperan dan sedang berakting, bukan dihiperbolakan, maksudnya lebih ke ya ayo dong mainin gitu loh. Suasana dan adegannya dimainin. Kan gak melulu mesti ngamuk itu harus ngebanting. Ya meskipun endingnya ngebanting gitu ya, ngerusak, maksudnya bukan ngebanting, ngejatuhin barang. Ya bisa aja lu sambil bawa barang tiba-tiba jatuhin dengan pelan-pelan sambil ketawa, lari lagi ke kamar, terus nunjukin emosi yang berbeda berikutnya, entah apapun itu, sampai di ending pengrusakan atau pengecakan berikutnya baru dia bener-bener keluar ngamuk. Ketika si Arisnya udah bilang, udah kamu udah ngancurin udah ngancurin perabotan rumah, baru di sana sejadi-jadinya, semarah-marahnya. Nah, maksud gue itu loh, dinamika yang seperti itu yang harus aktor cari. Makanya sulit juga kalau misalkan jatuhnya teman-teman aktor itu hanya balik lagi ke obrolan kemarin, hanya sekedar ya udah dapat peran, ya udah gue mainin terus shoot, ya udah beres. Gak gitu loh, maksudnya bermain-mainlah dengan peran, bermain-mainlah dengan dialog, bermain-mainlah dengan irama, sehingga jadi suatu tontonan yang menarik gitu loh. Jadi orang yang lihatnya itu nggak bosan karena penonton itu yang nonton sebuah garapan, entah itu garapan drama, teater atau film, itu nggak semua dari orang awam. Pasti ada beberapa dari kalangan intelektual, bahkan dari kalangan kritikus. Semuanya menikmati. Dan orang awam pun pasti membanding-bandingkan dengan tontonan yang ia sukai. Misalkan kalau si penontonnya suka film barat atau misalkan suka drakor, pasti mau tidak mau dia bakal membandingkan kualitas acting yang dia sukai dengan yang ditonton. Jadi jatuhnya B aja. Nah, untuk mengatasi hal yang seperti itu tadi, makanya di sini aktor harus cerdik memberikan kalau bahasa gue itu spektakel itu kejutan, harus pinter-pinter memberikan kejutan ke penonton agar supaya penontonnya itu anjrit kok bisa gini, anjrit hebat, gila, gue nggak nyangka dia bisa acting kayak gini. Itu loh, kasih kayak halnya sama halnya dengan sutradara. Gue setiap kali menggarap itu pasti dalam setiap kali adegan itu pasti gue ngasih spektakel per adegan. Entah itu spektakelnya dari pengadegan itu maksudnya dari visual, entah spektakelnya dari emosi, entah spektakelnya dari dialog. Tinggal pilih aja yang jelas. Gue per adegan itu pasti dalam kalau gue menyutradarai itu pasti ngasih spektakel per adegan, apapun itu.
Sama halnya dengan seorang aktor atau aktris. Dia harus cerdas, dia harus cermat, dia harus menyisipkan idealisnya sebagai seorang aktor atau aktris di tiap adegannya. Pilihlah spektakelnya. Wah, ini gue bakal kayaknya bisa nih masukkan kelebihan gue di sini, atau istilahnya keunggulan gue di sini gue mau masukin. Cobalah, pilihlah agar setiap adeganmu itu tidak jenuh gitu loh, tidak flat. Dan bagusnya, harusnya gunanya dramatic reading itu di sono. Jadi ketika bergaining nih dengan lawan main di misalkan adegan 7, adegan 7 adegannya di kayak tadi lah, taruh di mobil misalkan. Ini adegannya itu kan kayak gini, suasana itu kayak gini. Coba kita coba dialog dulu ya, dialog bla 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 bla. Bentar deh, kayaknya enaknya kayak gini deh. Pas aku dialog sampai sini, coba kamu potong tapi lebih naik dengan intonasinya yang lebih tinggi, coba. Jadi lebih enak nggak? Oh, enak. Ada kesepakatan, nggak improve pas oke, take action, nggak bisa. Yang ngeplet jatuhnya kalau tidak ada kesepakatan dalam sesama aktor itu sendiri. Tetap harus ada kesepakatan, tetap harus ada bergaining, tetap harus ada harus ada latihan. Ya makanya dimatanginya di reading dan dramatic reading. Itu yang gue maksud. Semua yang tadi gue evaluasi dan kasih pembelajaran itu bakal semua teratasi kalau misalkan semua dibahas secara matang, secara detail di dramatic reading maupun di reading. Gak akan ada bahasannya yang kayak kalau balik lagi kalau pinter atau cerdas aktornya mengsiasati peran yang ia dalami atau karakter yang sedang ia mainkan gitu. Kayaknya segitu dulu guys untuk pembahasan untuk menjadi seorang aktor ya, unsur-unsur menjadi seorang aktor ya, yang kemarin yang udah disebutin gitu. Terus sekarang ada reading dan dramatic reading, itu wajib dilakukan gitu. Oke, untuk mungkin bahasanya masih bakal panjang karena nggak ngeruntui juga, jadi ngacak aja pembahasannya sesuai dengan sumber. Mungkin besok bakal kita bahas lagi pembahasan yang baru dengan sumber film yang baru. Kita coba yang tipe-tipe anti casting. Besok kita bakal lanjut ke tipe-tipe anti casting dengan film yang baru. Oke guys, kurasa hari ini cukup sampai di sini aja dengan sumber film Ipar Adalah Maut. Balik lagi yang belum nonton, buruan nonton karena ini ceritanya diangkat dari kisah nyata guys. Kalau begitu, thanks for watching. See you next video. Bye bye.